Barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku yang hadir pada pagi menjelang siang ini di salah satu rumah Allah, Masjid Utsman bin Affan, Pangkalan Kerinci, Lalawan, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Dengan izin Allah SWT, kita kembali bisa bersama di rumah Allah ini, di salah satu majelis yang sama-sama membuat kita mengingat dan dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan setengah jam atau 1 jam atau setengah jam lebih 1 jam, nah, kita bersama dalam suatu masalah, yaitu tentang al-adab. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang memiliki akhlak yang sangat agung. Allah sendiri yang memujinya dan menyanjung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu adalah Al-Quran yang berjalan. Urwah ibn Zubair, seorang ulama tabi'in, bertanya kepada bibinya, salah seorang istri Nabi yang paling disayangnya, Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Oh, berarti kenapa Nabi itu di atas akhlak yang agung? Karena akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Nah, siapapun yang dekat dengan Al-Quran dan siapapun yang mengamalkan Al-Quran, maka dia pasti akhlaknya juga akhlak yang agung. Oleh itu kita dapatkan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, as-salafus salih, khususnya mereka yang akhirnya menjadi ulama-ulama besar dan panutan, menjadi para imam dan ikutan, teladan dan pedoman. Mereka adalah orang-orang yang memulai dengan Al-Quranul Karim kehidupannya, memulai dengan Al-Quran.
Dan kita lihat di antara mereka yang tersebut dengan adab yang sangat tinggi, budi pekerti yang sangat luhur, akhlak yang terpuji adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa kita mempelajari adab? Sebab adab itu adalah lambang seseorang. Ditanya kepada Syaiban ibn Farrukh atau Yahya ibn Mu'az Ar-Razi rahimahullah jami'an, ditanyakan kepadanya, ayyuhuma ahabbu ilaika, rajulun abidun sayyi'ul khuluq wal adab, rajulun abidun sayyi'ul khuluqi wal adab, atau rajulun hasanul khuluq walakin laisa bi'abid. Mana yang lebih kau cintai antara dua orang? Yang satu ahli ibadah, tekun, rajin, giat beribadah, tapi akhlaknya buruk, adabnya rendah. Atau rajulun hasanul khuluq wal adab, atau laki-laki yang adabnya tinggi, akhlaknya terpuji, tapi ibadahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu giat. Apa jawaban Imam Yahya bin Mu'az atau Syaiban Farrukh tadi? Adalah bahwasanya saya lebih senang orang yang akhlaknya tinggi, ibadahnya sederhana, dibanding dengan ahli ibadah yang sangat giat beribadah tapi akhlaknya rendah. Apa sebab? Ahli ibadah itu ibadahnya untuk dia, tapi buruk akhlaknya saya yang menanggung, ya kan? Awak menanggung buruk akhlaknya kan, ibadahnya untuk dia sendiri. Sedangkan orang yang baik akhlaknya, tinggi budinya, terpuji pekertinya, akhlaknya kita yang beruntung, kurang ibadahnya dia menanggung. Nah, gimana tuh? Nah, lebih baik kita senang, ya kan, dia menanggung daripada kita yang menanggung dia yang senang. Kira-kira antum gitu juga enggak? Hah? Sama? Hah? Pilih yang akhlaknya buruk tapi ibadahnya rajin, atau yang ibadahnya biasa, tidak terkenal dengan rajin betul, salat 5 waktu di masjid, ya kan, puasa Senin Kamis terus, sedekahnya tidak terbilang tapi akhlaknya tinggi, daripada orang yang ibadahnya siang malam ibadah tak putus-putus tapi akhlaknya buruk. Pilih yang mana? Lepas saya bikin contoh nampaknya. Yang satu ini ibadah tahajudnya sampai hampir tak tidur malam, ya, tapi kedekutnya luar biasa. Betul suka? Iya kan? Iya, enggak. Dendamnya tak pernah mati, tak pernah padam api dendamnya. Betul suka gitu? Enggak lah. Jadi ahli itu kaum muslimin dan muslimat, sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita lebih membutuhkan sedikit adab dari banyak ilmu. Artinya orang yang sedikit adabnya lebih berharga daripada orang yang banyak ilmu tapi tak ada adab. Paham ya? Tapi tentu saja yang bagus kan seperti Imam Ahmad ini ya, Imam Syafi'i itu akhlaknya tinggi, ilmunya mumpuni. Nah, itu yang penting, ya kan? Akhlaknya tinggi, ilmunya mumpuni. Nah, saya diminta oleh Ahmad kemarin
Katanya panitia minta kajian tentang adab atau akidah sebelum. Saya usulkan beberapa kitab, beliau tolak. Ini juga dibahas tempat lain katanya. Saya bilang nggak apa-apa. Yang lain itu kan tidak hadir di situ. Akhirnya dia minta ini. Buku saya tentang adab itu banyak, cuman buku saya masih banyak belum dibuka karena pindah kemarin, belum ada tempat buku lagi. Jadi banyak terletak dalam plastik itu. Umar sudah kan, jadi yang belum sempat susun. Itulah gara-gara baru itu lah, makanya terbengkalai. Nah, yang lama milik orang pula. Yang lama tuh milik orang, yang baru belum selesai. Bantu doa ya. Nah, biar buku nanti bisa disusun. Akhirnya kemarin saya dapat hadiah buku dari Syekh kita. Dan ini saya punya juga, cuman entah di mana letak sekarang. Nah, terkenal dengan Imam kitab Adab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya bilang kitabnya tebal banget. Awak belajar sekali sebulan, sering pula berhalangan. Ya tak apa-apa lah. Yang penting kita mulai, tidak peduli kapan pun kita selesai. Gimana, kita mulai atau enggak? Nah, kalau enggak, kita mulai dengan tematik aja lagi. Ya tergantung tema. Nah, insya Allah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saking tingginya adab beliau, mulianya manaqib dan kelebihannya, sampai tidak kurang dari 40 kitab ditulis tentang adab Syafi'i, seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dan Imam Ibn Mulaqin Asy-Syafi'iyan. Bahkan Syekh Khalil Mullah Khatir menyebutkan lebih dari 80 kitab tentang adab Asy-Syafi'i atau manaqib Asy-Syafi'i. Nah, ada lagi yang bilang lebih dari 100 katanya. Tapi muhaqqiq kitab ini Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibu, itu Syekh Abu Hammam Muhammad bin Ali As-Sawma'i Al-Baydani afallahu anhu bimanihi wa ihsani, menyebutkan saya menemukan sekitar 70 udah banyak dah, alhamdulillah ya, 70 yang bisa dibuktikan bukti fisiknya yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah jami'an. Nah, kalau kita nak cari buku tentang CV kita, diminta CV kita cari sana mana, tidak kemana ketemu. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iya kan? Orang nak buat CV kita payah itu. Apa nak disebut dalam CV kita itu? Nak sebut apa lagi? Dermawan? Tidak juga. Makan lebih sering dibayarin orang. Nah, ya. Kalau pergi sama ketua tu lah, awak nak bayar, dia tak boleh kan? Awak nak tengok pula sikit kan? Tidak, ternyata dia lebih dari kita. Nak sebut pula kita orang penyabar? Tidak juga nampaknya. Sering juga sebut-sebut. Wah, jauh kerinci itu benar kan? Tapi nah sebut ini dan itu. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah orang yang subhanallah, seperti yang Allah sebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka, subhanallah, mohon maaf, kami jadikan di antara mereka adalah para imam yahduna bi amrina, yang memberikan hidayah dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, banyaknya orang yang menulis tentang Imam Asy-Syafi'i, tentang adab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak apa-apa. Nah, ini gara-gara AC tadi barangkali, gara-gara AC di mobil. Atau gara-gara tidur di mobil. Nah, itu masalah, tidur mobil.
Harusnya tidak boleh tidur tadi itu. Tapi gimana lagi? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak yang menulis tentang Imam Asy-Syafi'i menandakan bahwa pertama sepakat para ulama bahwa beliau patut untuk ditiru dan dicontoh. Yang kedua, terbukti secara alami, secara sunnatullah, beliau memang banyak diikuti. Kalau kita lihat hari ini pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dunia, mungkin hari ini paling banyak. Itu mungkin menunjukkan betapa tingginya keikhlasan Imam Asy-Syafi'i, tingginya akhlak dan kemuliaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun banyak di antara saudara kita yang mengenal namanya tapi tidak mengenal pribadi dan akhlaknya, mengenal mazhabnya tapi tidak mengikuti apa yang diwasiatkan dan dibatuakannya, menisbatkan diri pada Imam Syafi'i tetapi kadang melanggar apa yang disuruh oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, nah supaya cinta kita tidak buta dan supaya kita tidak meraba-raba, baiknya kita membaca tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari sumber yang valid, yang riwayatnya bersanad, yang tidak jauh masa penulisnya dengan masa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ditulis oleh seorang ulama besar dan juga seorang yang punya kezuhudan dan ibadah yang terkenal, sampai-sampai ayahnya sendiri, ayah penulis ini yaitu Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir ibn Dawud al-Hanzali al-Razi, wafat 327, sampai ayahnya mengatakan, siapa yang bisa beribadah seperti Abdurrahman? La a'lamu lahu zamban, saya tidak tahu dia punya dosa. Subhanallah. Ayahnya bilang, ini anak tak pernah berdosa. Maksudnya dosa yang kelihatan. Yang namanya dosa, manusia pasti ada dosa, tetapi saking ininya, saking terjaganya, saking thiqahnya, saking amanahnya, saking mulianya, sampai-sampai tidak dikenal ada dosanya, sampai-sampai tidak dikenal ada dosanya. Subhanallah. Dan ada yang mengatakan di antara muridnya, kalian kalau sudah salat dengan Abdurrahman ibn Abi Hatim, ya, serahkan jiwa kalian padanya. Artinya kalau dia jadi imam dengan suaranya yang super merdu, ya, ibarat bulu perindu seruling emas, bersuara emas dan fasih luar biasa, sehingga di penghayatan membuat orang terbawa dan hanyut dengannya, karena tidak atau hampir tidak pernah dia salat menjadi imam kecuali menangis menghayati apa yang dibaca. Terbawalah orang yang di belakangnya. Suka tidak yang seperti itu? Hah? Imam bikin kita tidak ngantuk, atau suka imam yang bikin kita yang bikin kita ngantuk? Karena ada imam Masya Allah sepanjang apapun semakin lama semakin nikmat, tapi ada sebagian imam pendek saja merasa kita berat itu. Ya, semoga Allah SWT. Nah, Abdurrahman bin Hatim adalah seorang yang saleh. Dia adalah yang menuliskan kitab tentang Adabus Syafi'i ini. Adabus Syafi'i banyak dengan judul ini, tapi yang diantara yang banyak itu yang paling terkenal adalah Adabus Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dan Manaqibus Syafi'i yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi, wafat 458 Hijriah, yang digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Shaghir, Asy-Syafi'iyyu
As-Saghir Syafi'i Junior. Sampai orang mengatakan tentangnya, ma min ahadin illa walis Syafi'i alaihi minnah. Tidak ada seorang pun yang ikut mazhab Syafi'i kecuali Syafi'i punya jasa kepadanya. Illa al-Baihaqi fa inna lahu ala Syafi'i minnah. Kecuali Al-Baihaqi, dia punya jasa terhadap Imam Asy-Syafi'i. Sebab apa? Dia mengumpulkan secara lengkap semua fatwa Imam Syafi'i dan meriwayatkan dalil-dalil dan hujjah untuk menguatkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, baik yang diriwayatkan dari Syafi'i sendiri ataupun yang dia dapatkan dari jalur yang lain untuk menguatkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. InsyaAllah dalam banyak pertemuan, tidak beberapa, dalam banyak pertemuan ke depan, kayaknya kita entah selesai 8 tahun, 10 tahun, saya tidak tahu nih. Antum pertemuan berapa tahun? Sehari ini selesai? Hah? Kalau saya menjelaskan mungkin panjang, tapi kalau membaca saja InsyaAllah bisa dalam beberapa pertemuan. Kita coba aja lah. Nanti antum kasih masukan, ya Ustaz, keterangannya jangan panjang-panjang, yang pendek saja. Sebab kalau panjang bikin kami ngantuk, kalau pendek bikin kami ya, kalau tidak diterangkan kadang-kadang juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah menulis kitab ini, dan dia di dalamnya meriwayatkan dari murid Imam Asy-Syafi'i secara langsung, yaitu Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Mu'adzin Al-Misri, dan juga meriwayatkan melalui ayahnya dari murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan kadang-kadang meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i melalui dua perantara. Jadi ada yang langsung, ada yang satu perantara, ada yang dua perantara. Berarti kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan. Sebab kalau dia dengar langsung dari murid Imam Syafi'i, dan murid Imam Syafi'i ini adalah murid yang paling terkenal pula di Mesir, seperti Rabi' bin Sulaiman, valid enggak? Valid. Jadi tidak panjang, tapi bertemu dengan murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di sini penulis atau muhaqqiq menjelaskan bagaimana Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah sangat-sangat teliti dalam menukil tentang Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ala al-jami'. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita dapatkan pula bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam berinteraksi dengan guru-gurunya, dengan murid-muridnya yang rata-rata adalah para imam. Gurunya Imam Malik, imam mazhab Maliki. Di antara gurunya Ishaq bin Rahuyah yang sejawat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ahli fikih dan hadis. Di antara gurunya pula atau juga rekannya adalah Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, juga sekaligus muridnya di Mesir, dan lainnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita langsung sajalah ke isinya. Ya, itu sekedar muqaddimah tentang kitab ini, dan diriwayatkan dengan sanad yang jelas sampai pada kitab ini terdiri dari 35 bab yang dimulai dengan oleh Imam Ibn Abi Hatim dari pembahasan tentang yang pertama, dia tidak mungkin muqaddimah, langsung ke bab mazukira min wiladati Syafi'i, bab tentang kelahiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa buduwi akhdhi lil ilmi, kapan dia mulai menuntut ilmu, nanti akan disebutkan. Yang kedua, bab mazukira min ilmi Syafi'i wa fiqhi wa fadlih, bab tentang apa yang disebutkan tentang ilmunya Asy-Syafi'i, fikihnya Asy-Syafi'i, dan kemuliaan Asy-Syafi'i. Dilanjutkan dengan qaulus Syafi'i tib atau talab, tentang perkataan Imam Syafi'i dalam menganjurkan menuntut ilmu.
ada nanti perkataan-perkataan hikmah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian diiringi dengan bab mazukira min tawadhu'i Syafi'i, bab tentang kerendahan hati Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa khudu'i lil haqq, dan cepat menerima kebenaran. Ini penting kaum muslimin, sebab berapa banyak kita dah jelas terang benderang tapi belum juga mau mengikuti. Ibarat kata pepatah adalah tetap kambing walaupun terbang. Tetap kambing walaupun terbang. Masih ingat kisah ini? Kambing terbang. Masih ingat kan? Alhamdulillah. Yang masih ingatkan yang belum ingat ya. Wa basir rusulil alam, dan bagaimana beliau jujur dalam menyampaikan nasihat dan ilmu kepada seluruh manusia. Kemudian bab mazuki min wara'i Syafi'i ibadatihi, bab tentang waraknya Imam Asy-Syafi'i dan kesungguhannya dalam beribadah. Ini kan jarang-jarang kaum muslimin. Ada orang dalam bab ilmu hebat tapi bab ibadah kurang. Kadang dalam bab ibadah rajin tapi bab ilmu kurang. Tapi Asy-Syafi'i mengumpulkannya. Ibadahnya nanti seperti akan kita lihat, ilmunya tinggi, ibadahnya kencang. Kemudian bab ma rawa Ahmad bin Hanbal an Asy-Syafi'i min al-athari wal masail, tentang apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asy-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Berarti Imam Ahmad juga berguru pada Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari sini kita tahu bahwa murid tidak mesti 100% seperti guru. Jelas ya? Murid tidak mesti 100% seperti guru. Maka kalau bila berbeda guru dengan murid, itu hal biasa. Berbeda murid dengan guru, hal biasa. Makanya melihat akidah orang bukan lihat gurunya, tapi lihat orangnya. Sebagian kita tidak lihat gurunya. Jelas? Kalau lihat gurunya nanti berapa banyak orang aliran menyimpang, gurunya ulama besar. Misalnya pencetus Mu'tazilah Wasil bin Atha, itu membuka kesesatan pertama dalam akidah Islam, gurunya Hasan Al-Basri. Gurunya Al-Hasan Al-Basri. Ma'bad Al-Juhani di Basra, pencetus aliran Qadariyah, dia berguru pada Hamad Ibn Salamah, Hamad Ibn Zaid dan sebagainya. Banyak di antara guru-gurunya orang hebat, tetapi tidak selamanya murid seperti guru, sebagaimana guru juga tidak boleh mewajibkan murid seperti dia semuanya. Imam Malik guru Syafi'i, ada berbeda pendapat? Ada. Imam Ahmad murid Syafi'i, ada kedua yang berbeda pendapat? Ada. Oleh sebab itu tidak bisa dikatakan asal berguru sama itu berarti sama. Sebab ahli hawa, ahli bid'ah juga mengatakan dia bertemu dengan Syafi'i berarti sama akidah sama Syafi'i. Banyak orang bertemu ahliran sesat dengan Imam Syafi'i tapi akidahnya tidak sama. Karena kita kan sekarang kan sangat mudah sekali, bila duduk satu masjid dengan seseorang ahli bid'ah sudah jadi ahli bid'ah. Duduk sepesawat, sebangun pesawat sudah jadi ahli bid'ah. Kadang sama-sama makan cendol di foto, habis itu sudah jadi ahli bid'ah. Ini keliru. Ini keliru. Yang sayangnya kadang-kadang ini juga menjadi sumber fitnah di antara sesama penggerak dakwah. Nasallallahu alaihi wasallam. Oh, saya lihat kemarin dia makan cendol, mesra dia berdua dengan Allah Musta'an. Masa makan cendol antum bisa cari booking seluruh tempatnya, tidak boleh duduk sama orang lain. Kemudian duduk bukan berarti sebab. Jelas ya? Masa antum bisa sama makan sama orang yang non muslim, masa sesama muslim tidak bisa sama makan? Kan aneh kan? Langsung mazhab sekali, karena satu selera, sama-sama suka bakso, berarti satu mazhab, satu pemahaman. Ini keliru besar yang tidak jarang terjadi di antara kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kemudian tentang munadharah, tentang firasat Imam Asy-Syafi'i dan kecerdasannya. Dia punya firasat. Karena tadi firasatul mukmin itu hampir selalu tepat. Kalau mukmin, orang yang sempurna imannya, kalau berfirasat rasa biasanya tepat. Dan Imam Syafi'i termasuk yang punya firasat yang kuat. Nah, kemudian tentang pengetahuan Imam Asy-Syafi'i, penguasaan Asy-Syafi'i terhadap bahasa
bahasa Arab dia sangat ahli, sampai-sampai Imam An-Nahwi Ibnu Hisham An-Nahwi menyebut kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah, perkataan Asy-Syafi'i menjadi hujjah dalam bahasa. Kemudian munadharah Asy-Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Syafi'i. Munadharah artinya dialog, debat antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Dan apa hasilnya? Apakah saling menjelekkan, menjatuhkan, atau justru saling meninggikan dan memuji? Kita kan belum debat lagi dan menjatuhkan, kayak petinju aja, ya. Kalau debat agama ini jangan kayak petinju. Tahu petinju? Tidak pernah nengok petinju? Pernah? Sering. Nah, kalau sebelum bertanding apa dia bilang? Pasti akan, tidak paham nih bahasa Inggris susah ya. Menjelek-jelekkan lawannya supaya lawan itu lemah, down semangatnya. Sebaliknya dia membalas juga. Kalau kita beragama tidak boleh kayak petinju. Belum debat dengan ngancam-ngancam kan? Belum debat lagi sudah ngancam-ngancam. Awas kalau ada yang mencoba-coba begini-begini, saya bawa tentara dan sebagainya, bawa polisi. Akhirnya ini bukan debat, ini ngajak perang nih di kaum muslimin muslimat ya Allah SWT. Imam Syafi'i bila berdebat, dia ingin mendapat kebenaran dari orang yang menjadi lawan debatnya, bukan ingin menang terhadap lawan debatnya. Makanya kalau ada orang berdebat targetnya ingin menang, tidak usah berdebat dengannya, itu akan melakukan segala cara untuk memenangkan perdebatan. Bisa menggerakkan massa, provokasi, dan bisa saja nanti dipersekusi, dan lebih parahnya bila kita dieksekusi, ya, bukan hanya persekusi tapi dieksekusi. Nauzubillah wa nauzubillah. Karena Imam Syafi'i mencontohkan contoh yang baik, beradab dan terhormat, bahwasanya debat tidak merusak persaudaraan, bahwa sesungguhnya debat untuk mencari kebenaran, bukan untuk mempertahankan pembenaran. Ma'asyal kiram. Kemudian muzarat Imam Syafi'i dengan Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah seorang fuqaha yang tak kalah sebenarnya fikihnya dari Imam Syafi'i sendiri, dari Imam Ahmad, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Malik. Cuma mereka tidak punya mazhab. Ini juga menjadi bukti bahwa mazhab fikih itu tidak wajib, tapi bukan tidak boleh, tapi tidak wajib. Karena apa? Islam itu lebih dulu lahir daripada mazhab. Islam itu lebih tua dari mazhab. Maka bila berbeda Islam dengan mazhab, ikut yang mana? Ikut Islamnya, ikut Al-Quran dan Sunnahnya. Walaupun kita tidak mesti menanggalkan identitas mazhab Syafi'i misalnya. Ya, saya tetap Syafi'i, tetapi saya dalam bab ini mengikuti dalil yang lebih kuat dari dalil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i marah? Tidak. Nanti akan disebutkan oleh riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa dia suka bila pendapatnya ditinggalkan karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian mazhab Asy-Syafi'i tentang ahlil kalam. Tahu ahlil kalam? Ahlil kalam yang terang jadi kalam. Nah, yang terang jadi kalam gara-gara ilmu kalam ini. Kalau tidak tahu berarti tunggu saatnya. Jangan sekarang, nanti panjang penjelasannya. Ya, tunggu saatnya. Bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan tentang ilmu kalam. Nah, serta sairi ahli ahwa, serta semua pengikut hawa, aliran-aliran yang menyimpang. Kemudian berkata Imam Syafi'i tentang al-khilafah, maksudnya khilafatun nubuwah, khilafah setelah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat. Yaitu beliau menyebutkan khilafah an-nubuwah itu mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah iman. Karena masalah ini juga perselisihan antara al-sunnah dengan non-ahli sunnah. Sunnah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Kalau yang ahli ahwa tidak. Mereka mengatakan iman iblis dengan iman Abu Bakar sama katanya.
Nauzubillah, thumma nauzubillah. Ini akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian mazhab Imam Syafi'i tentang Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah kalamullah hakikatan. Kemudian perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang Imam Malik bin Anas dan pendapat ahli Madinah, mazhab ahli Madinah. Dia akan juga akan menyebutkan riwayat tentang masalah ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian berkata Imam Syafi'i tentang gurunya Sufyan bin Uyainah, faqihu al-Hijaz wa muhaddithuha. Kemudian perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang ahli Iraq, ya, tentang ahli al-Iraq, bagaimana mereka tentang hadis-hadis yang ada di Irak atau aliran-aliran yang lahir di Irak. Kemudian perkataan Syafi'i tentang ilalul hadis, tentang ilalul hadis ini mungkin lebih kepada keilmuan dibanding pada adab dan kemuliaan. Kemudian qaul Syafi'i fi usulul ilmi, perkataan Syafi'i tentang usulul ilm. Kemudian bab qaul Syafi'i fi wasfi syajaj atau syijaj, ini masalahnya yang di ujung-ujung ini berkaitan dengan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam beberapa masalah hukum yang berkaitan dengan hukum fikih dan seterusnya sampai terakhir nanti disudahi dengan bab subhanallah yang ketiga empat tentang akhbarus salaf, tentang akhbar as-salaf. Di sini beliau menyebutkan berita yang atau riwayat-riwayat yang banyak tentang bagaimana as-salafu as-salih, bagaimana as-salaf as-salih, seperti kisah Sufyan bin Uyainah bertemu dengan Fudail ibn Iyad, bertemu dengan Fudail ibn Iyad. Demikian juga perkataan Umar bin Abdul Aziz tentang masalah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin, bagaimana menyikapinya, ya, supaya kita tahu bagaimana as-salaf itu. Kemudian bagaimana pula perkataan Imam Al-A'mash ketika orang mencela sebagian daripada mereka sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah at-tibb, masalah ilmu kesehatan dan kedokteran. Imam Syafi'i itu adalah salah satu dari pakar ilmu kesehatan. Wallahu taala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekarang kita coba cicipi sedikit ya tentang hidangan yang akan dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Cuma sayang hari ini waktunya waktu makan siang. Tapi antum kan tidak makan siang nih kan? Hah? Berarti tidak ada yang lapar sekarang. Kalau lapar saya hentikan. Kan tidak bagus panjang-panjang depan orang lapar. Nah, insya Allah tidak lama, setengah jam saja cukup. Paling kalau lebihnya sejam saja, dari setengah jam. Nah, ya kita coba ini kan kita cicipi apa yang dihidangkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Tidak panjang, mukaddimah lah selesai itu kan. Ini berapa lama nih mukaddimah dah selesai. Jadi kita tidak lama tuh sudah 80 halaman kita selesaikan dalam waktu yang sebentar. Nah, kesimpulannya tadilah berikut. Sekarang masuk isi kita. Kalau rasanya enak nanti kasih tahu kami. Kasih tahu orang lain. Kalau tidak enak kasih tahu kami. Ini motor memakan ya. Kalau enak kasih tahu yang lain. Kalau tidak kasih tahu ownernya biar dirubah menunya. Enggak. Ini menu disiapkan oleh pakarnya, oleh chef yang sangat ahli, ya, yang berjalan jauh meninggalkan negeri ke negeri-negeri yang baru untuk mendapatkan ilmu. Dia dari Rai di mana? Tidak tahu juga. Khurasan di mana? Sekarang masuk wilayah Iran. Dia menuntut ilmu sampai ke Baghdad, sampai ke Basrah, sampai ke Kufah, sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, sampai ke
Nah, saya lupa tadi kisahnya. Dia itu menuntut ilmu bersama ayahnya langsung. Ketika haji pertama, umurnya 15 tahun, dia lahirkan 240, di tahun 255, berarti umurnya berapa? 15 tahun. Lahir 240, haji 255, 15 tahun. Diajak ayahnya naik haji. Waktu itu belum balik. Sampai di Zulhulaifah, di miqat, mimpi dia. Mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi dewasa. Iya. Dan si dewasa di Zulhulaifah sebelum haji, sebelum ihram. Orang dulu kan tidur dia di Amir Ali itu, kita yang enggak ya Pak ya. Ada orang dulu kan tidur dia di situ semalam, kadang atau kadang 2 malam nunggu orang jemaah. Kalau sekarang kan enggak, sebentar aja tinggal di Masjid Zulhulaifah itu. Kalau zaman dulu orang kadang-kadang semalam tidur di situ dulu, besoknya baru dimulai. Nah, malamnya dia mimpi, ceritakan ke ayah, ya saya mimpi apa? Sebut sama akhirnya gembira ayah saya. Kenapa ayahnya gembira? Iya, kalau sudah dosa kenapa mama? Berarti hajinya sudah haji rukun. Sebab kalau masih kecil belum lagi rukun Islam. Artinya kalau haji di waktu kecil, misalnya masih kecil ya, udah balik belum? Sudah enggak ada contoh yang belum balik nampaknya. Yang tidurnya antum bawa dia naik haji sebesar ini, besok udah dewasa mesti haji lagi kalau dia sanggup. Makanya ayahnya gembira, jauh tuh dari Iran sana ke Makkah pergi haji. Jadi oleh sebab itu gembira ayahnya, alhamdulillah hajinya sudah haji Islam. Haji Islam. Ini anak yang kata ayahnya tidak pernah punya kesalahan. Coba la a'lamu lahu zamban, tidak ada dosanya saya tahu katanya. Berarti ke ayahnya baik, ke ibunya taat. Kalau kita tidak hitung dosa anak saya itu katanya, iya, suruh ke kedai pergi ke lapangan, suruh ke ladang pergi nih Honda. Kalau itu dia tidak kemana pun, sampai dibawa oleh ayahnya menuntut ilmu sampai ke Mesir dia ikuti. Makanya jadi seperti ini. Jadi kalau bawa anak kita majlis-majlis ilmu itu sangat dianjurkan, memang sangat dianjurkan sejak kecil mereka, sehingga mereka mencintai majlis ilmu. Ribut itu sebenarnya ribut itu kalau dibiarin mereka sama mereka. Kalau dibiarin sama mereka ya ributlah. Awaknya sama-sama kita ribut juga orang kan. Nah, ini emang ya. Tapi kalau apa orang tuanya masing-masing, insya Allah ribut tapi tidak terlalu ribut. Kalau anak ribut pun normal ya, tapi kalau orang tuanya ikut ribut itu abnormal. Nah, ada kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Abu Hatim rahimahullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in ya karim. Dengan bismillah dia memulai, karena tidak memulai dengan bismillah terputus keberkahannya, terputus pahalanya, terputus hikmahnya, terputus kebaikannya. Maka apapun yang kita lakukan yang besar, kan ini besar, ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbi yassir wa'in, ya Rabbi mudahkanlah dan tolonglah, ya Karim, ya Allah yang Maha Pemurah. Jadi ulama selalu memulai dengan bismillah dan berdoa. Karena apa? Karena ilmu ini sebaik-baik yang diharapkan pahalanya, maka mesti dimulai dengan bismillah sebaik-baiknya. Sebab kalau diamalkan orang, kita dapat pahala seperti orang yang mengamalkan itu. Makanya setelah kita mengamalkan, jangan lupa menebarkan supaya kita dapat pahala. Atau kalau kita tidak sanggup langsung menebarkan, kita ikut andil menebarkannya.
Ada orang seperti zaman Nabi SAW, dia tidak sanggup pergi berjihad, maka dia siapkan biaya orang pergi berjihad. Dia tidak sanggup menuntut ilmu, maka dia siapkan biaya para penuntut ilmu. Nah, Nabi katakan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan perlengkapan orang yang berperang fisabilillah, pahalanya seperti orang berperang. Berarti siapa yang menyiapkan peralatan perlengkapan penuntut ilmu seperti orang yang menuntut ilmu, pahalanya. Siapa yang mempersiapkan orang yang berdakwah, berarti sama dengan orang yang berdakwah, pahalanya. Makanya orang di zaman itu berebut untuk memberikan perlengkapan kepada yang berbuat kebaikan. Makanya Ibnu Mubarak dulu seorang ulama besar dan konglomerat terkenal. Jadi ulama juga konglomerat. Ketika ditanya kepadanya, tak apa nyuci piti-lecunya, coba apalagi cari duit lagi, uang sebanyak ini. Apa dia bilang? Saya teringat Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad. Rupanya beliau yang membiayai kehidupan ulama-ulama itu. Sejak mereka menuntut ilmu sampai mereka menjadi ulama, sampai beliau wafat, itu semuanya dibiayai oleh Abdullah ibn Mubarak tadi. Ini tidak ada sekali. Dia bisa mengumpulkan ilmu dan juga membiayai ahlul ilmu. Ya, hari ini bisa juga orang melakukan perjalanan dakwah ke suatu tempat yang tak mungkin dijangkau, tapi kita punya alat untuk menjangkaunya. Saya siapkan kapalnya Ustaz. Yang lain bilang, enggak, saya pakai helikopter Ustaz, saya siapkan. Misalnya, selama dakwah itu masih berjalan dengan alat ini, maka dia dapat pahala seperti orang yang berdakwah tadi. Maka tidak sedikit Ustaz disiapkan mobil oleh orang. Ustaz, saya tidak bisa berdakwah, tapi mobil saya bisa dipakai untuk dakwah, tolong dibawa, sebab saya ingin pahalanya. Ustaz ya, kemarin ketika kami ke Sumbar, Sabari, ada teman yang nelpon dari Bangkinang, Ustaz wajib bawa mobil saya. Ada mobil, ya, itu mobil orang juga memang. Nah, ada. Enggak, pokoknya wajib dibawa. Kalau Ustaz tak jemput ke Bangkinang, saya antar ke Pekanbaru. Akhirnya terpaksa dengan terpaksa tapi suka. Ya, terpaksa tapi suka kan menjemput mobilnya. Ternyata sudah diselipkan pula uang minyaknya sekali. Ya, tambah suka kita. Apalagi kalau diselipkan uang makannya sekali. Nah, kan tak dosa kan? Dia berdosa? Enggak. Awak yang terima berdosa? Enggak juga. Makanya amat tambah senang dia, mobil baru dia bisa bawa, baru 2000 km ya. Nah, subhanallah. Walaupun mudah-mudahan Allah SWT tuliskan itu. Dan ini banyak. Melihat keadaan ini, banyak pula orang-orang yang berduit ingin yang seperti itu. Yang sudah menghubungi, dan banyak juga, tolong juga bawa mobil kami katanya. Enggak mungkin lah, awak berdua bawa mobil 3, enggak mungkin kan? Nah, tapi insya Allah masih banyak yang diperlukan oleh para masyayikh kita untuk berdakwah, khususnya yang ke pedalaman-pedalaman, ya, yang tidak bisa dijangkau kecuali dalam waktu sehari, 2 hari, 2 malam kadang, dan tak tersentuh oleh dakwah. Nah, ini kita tidak bisa pergi. Kita bisa cari duit, cari piti kita yang berangkat. Kita bisa cari alat kita yang berangkat. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Rabbi yassir wa a'in. Qala akhbarana Syekh Abu Muhammad Said bin Ahmad bin Ahmad Asy-Syirazi, ini perawi kitab dari Ibnu Abi Hatim, telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Muhammad Said bin Ahmad ibn Ahmad Asy-Syirazi qira'atan alaihi, dibacakan langsung kitab ini kepadanya. Berarti bukan hanya izin riwayat, tapi dibacakan. Berarti kitab ini, saya lupa tadi, bahwa kitab ini dibacakan oleh para ulama kepada para calon ulama. Lalu calon ini setelah jadi ulama dibacakan lagi kepada murid-muridnya yang nanti lagi jadi ulama. Ternyata membaca kitab ini menjadi inspirasi untuk calon ulama semakin mempertegas dan memperkokoh niatnya menjadi
ulama, karena dibacakanlah sejarah orang yang juga akhirnya menjadi ulama, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ditulis oleh orang yang memang juga ulama, yaitu Ibnu Abi Hatim Ar-Razi alaihi rahmatullah. Qira'atan Ali wa la asma, dibacakan kepadanya, saya ikut mendengar. Berarti bukan ijazah tapi langsung didengar. Qala akhbarana Syekh Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad Al-Jauhari, telah menceritakan kepada kami Syekh Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad Al-Jauhari. Al-Jauhari seorang ulama hadis dan juga bahasa. Qala akhbarana Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak, saya telah menceritakan kepada Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak, salah ulama hadis di zamannya, qira'atan alaihi, juga dibacakan kepadanya. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, penulis sendiri. Ini yang namanya bersanad itu. Ini yang namanya bersanad, bukan bertemu langsung bersanad, tidak, itu bersunat. Ya, ini bersanad memang diriwayatkan langsung daripadanya, baik dengan izin maupun dibaca seluruhnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berarti kitab ini diriwayatkan oleh ulama dari penulisnya sendiri. Qala babu ma zukira min wiladati Syafi'i wa bad'u akhzihi al-ilma radhiyallahu anhu. Bab apa yang disebutkan tentang kelahiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan mulai menuntut ilmunya. Akhbarana Abu Abdullah Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab Al-Wahbi ibnu akhi Abdullah ibn Wahab. Imam Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepadaku. Itu istimewanya ulama dulu, disebutkan siapa yang menceritakan. Kalau kita tidak dari sumber yang dapat dipercaya, diteliti ternyata tak dapat dipercaya. Ya, kalau sudah berita dapat kebocoran dari yang percaya, ternyata banyak tidak dipercaya. Abu Abdullah Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahab Al-Wahbi, anak saudara Abdullah ibn Wahab. Abdurrahman ibn Wahab ini saudara Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab itu adalah murid langsung Imam Malik bin Anas dan sejawatnya Imam Asy-Syafi'i, dan periwayat kitab Al-Muwatta yang paling kokoh. Abdullah ibn Wahab Al-Misri, seorang faqih, juga seorang faqih, juga tidak jauh-jauh dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi yang meriwayatkan ini adalah anak saudaranya Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahab Al-Wahbi. Qala, dia berkata, anak paman atau anak saudara Abdullah bin Wahab ini mengatakan, sami'tu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu yaqul, saya mendengar Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, wulidtu bil Yaman, saya dilahirkan di Yaman. Ini menurut riwayat ini. Nanti ada riwayat lain lagi yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan. Dilahirkan di Asqalan. Nah, Asqalan di mana? Tak tahu juga. Sekarang letaknya di Palestina, masuk wilayah pendudukan penjajah Yahudi sekarang, dijajah oleh Yahudi. Dan ada yang menyebutkan nanti lahirnya di Gaza, juga Gaza Palestina, karena Asqalan sekarang nempel langsung dengan Gaza, tidak ada masalah itu yang ini. Lalu katanya, fa khafat ummi alayya dhai'ah, ibuku khawatir kepadaku, ia mengkhawatirkanku sia-sia tinggal di sana. Wa qalat ilhaq bi ahlik,
Kalau begitu kamu bergabung dengan keluargamu. Fatakuna mithlahum, sehingga kamu akan sama dengan mereka. Di mana? Di Mekah. Karena dia Quraisy, dia adalah Quraisy Muttalibi, yaitu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qusay ibn Kilab. Karena beliau dari keturunan Al-Muttalib ibn Qusay ibn Kilab. Nabi dari keturunan Hashim ibn Qusay ibn Kilab. Makanya dia termasuk Alul Baiti, masuk Alul Al-Bait Al-Qurashi Al-Muttalibin. Fa inni akhafu an tughlaba ala nasabik. Saya takut, kata ibunya, nanti nasabmu hilang. Nasabmu hilang kalau tinggal di sini. Maka fajahazatni ila Makkah. Ibuku menyiapkanku untuk berangkat ke Makkah. Faqadimtuha, lalu saya datang ke Makkah, wa ana yauma idzin ibnu ashrin aw sabihan bidzalik. Umur saya waktu itu baru 10 tahun. Ya, subhanallah. Memang ahlul Quran itu cepat dewasanya. Sebab beliau sudah umur 7 tahun sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Awak umur 70 tahun juz 30 dah hilang-hilang. Memang subhanallah, kalau nak jadikan anak kita cerdas, gemilang, terbilang, dan apa lagi lawannya? Gemilang, terbilang, dan cemerlang, maka mulailah dengan Al-Quranul Karim. Hafalkan mereka Al-Quran. Tidak ada ulama yang besar, yang terkenal, yang diikuti sampai hari ini, kecuali mereka memulai ilmunya dengan menghafal Al-Quranul Karim. Ibarat nak bikin kue, ya, siapkan bahannya dulu semuanya lengkap, tinggal nanti bikin apa? Kue loyang, tinggal ambil. Ya, nak bikin apa lagi? Bikin karipap. Apa soal karipap? Apa? Tidak tahu juga antum. Saya yang bukan risoles, pastel. Apa maksud sini pastel? Pastel ya, tidak karipap. Baik. Tinggal bahannya sudah ada. Nak bikin apa lagi? Cake. Sudah ada bahannya. Jadi kalau nak bicara tentang hukum, bicara tentang iman, bicara tentang sejarah, ini Al-Quran sudah ada di sini. Kalau kita kan tak dibuat dulu, bahannya nanti. Bahannya nanti aja dah bikin kek jadi godok kelima. Itulah makanya agama itu kita banyak yang berubah akibat apa? Dibuat dulu baru cari bahannya nanti. Jadi sudah dah hangus ini baru datang tepungnya. Akhirnya jadi godok. Rencana bikin kue kek besar. Allah musta'an. Jadi mereka tidak mulai dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, umur 10 tahun dia sudah berangkat ke Mekah. Ausabihan bizalik fasirtu ila nasibin li. Saya pun bergabung dengan orang yang senasab denganku. Wa ja'altu atlubul ilma, saya langsung menuntut ilmu. Fa yaqulu li la tashtagil bihadza. Orang yang senasab denganku tadi bilang, jangan ini yang kau lakukan. Wa aqbil ala ma yanfa'uka. Lakukan yang bermanfaat. Untuk ilmu ini buang waktu katanya. Subhanallah. Cari penghidupan lah, biar nanti dah dapat duit bisa menikah, beranak. Faju'ilat lazzati bihadzal ilmi wa talabi. Tapi Allah jadikan kelezatan hidupku pada menuntut ilmu. Jadi dia menikmati menuntut ilmu. Ini luar biasa kaum muslim ketika anak kita atau kita diberikan kelezatan menuntut ilmu, karena ilmu itu tak pernah merugikan kita. Ya, tadi saya katakan konglomerat pun bisa menuntut ilmu. Kan berapa banyak orang-orang kaya jadi ulama. Tadi saya belum Mubarak, orang kaya raya menuntut ilmu jadi ulama besar. Yahya ibn Ma'in yang tadi sahabat Imam Ahmad itu, dia menghabiskan uang untuk menuntut ilmu hanya sekira 30.000 dinar. Tolong hitung bang, 30.000 dinar berapa duitnya? Sedinar 2,5 juta.
2,5 juta kali 30.000, biar tidak payah ngitungnya 20 aja lah, 2 juta aja, 2 juta kali 35, 70 miliar. Saya nak nanya sekarang, siapa tuan-tuan yang sudah menghabiskan untuk pendidikan anaknya jadi ulama 1 miliar? Angkat tangan lah, angkat tangan menyerah. Anak masuk pondok berapa muka Ustaz? 10 juta kata saya. Ya, pondok apa pula ini? Mahal katanya. Yang bilang mahal tuh yang berduit. Kalau orang miskin oke lah, dia tidak tahu bahwasanya yang tidak bayar juga banyak. Anak yatim tidak bayar. Yang kedua, yang nggak bayar juga ramai. Ini yang kaya-kaya minta juga yang gitu. Allah musta'an. Yang ngomong gitu sabro ya. Yang minta abu itu yang bilang mahal tuh yang berduit pula. Kalau seandainya yang dia bilang mahal yang tidak berduit itu wajar. Ya. Hanya 10 juta. Karena mereka terbiasa dengan guru TPA gaji 6 bulan 600.000, potong pajak 15%, potong meja meja kepala sekolah, meja pejabat 25%, hanya tinggal 300.000 satu semester. Hanya ilmu tidak berharga. Maka tidak akan ada hafiz Quran kalau hanya dengan itu. Makanya alhamdulillah lembaga-lembaga swasta, pendidikan swasta bergerak untuk menjalin ini. Anda sudah buktikan kaum muslimin ketika untuk nantilah panjang nanti cerita, selesaikan ini aja dulu ya nanti, kalau cerita panjang nantilah. Nah, kalau diceritakan panjang ceritanya. Nah, saya melihat bukti nyata ketika yang pergi ke luar negeri hafiz Quran dengan generasi yang tak hafiz Quran, hasilnya beda. Hasilnya beda di lembaga pendidikan itu. Kalau mau tahu nanti kita khususkan waktunya tentang itu. Jadi kaum muslimin, makanya Imam Syafi'i rahimahullah diberikan kelezatan menuntut ilmu. Jadi berapapun biaya tak pernah dipikirkan orang. Jadi Yahya bin Ma'in dapat warisan dari ayahnya sekitar 35.000 dinar. Ada yang mengatakan 350.000 dinar. Kalau sempat 350.000 dinar berarti 700 miliar dihabiskan untuk ilmu. Habis untuk menuntut ilmu. Ya mungkin karena beliau juga pemurah kan, berkawan sama Ahmad. Imam Ahmad kan yatim. Imam Ahmad yatim, mungkin dia sering berikan lontongnya sampai pagi. Wallahu a'lam. Karena dia memang akrab dengan Imam Ahmad. Ibaratnya sahabat yang tak pernah berpisah sampai maut memisahkan keduanya. Semoga Allah gabungkan mereka dalam surga, dan semoga cinta kita kepada mereka membuat kita pun mengikuti cara mereka. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kalau sempat 30.000 berarti dia infakkan untuk menuntut ilmu 700 miliar lebih. Nah, kan tidak ada istilah mahal pendidikan, tidak ada, kecuali pendidikan yang tidak bermutu. Ini kadang-kadang lucu kaum muslimin. Ada dulu, saya tidak ingat lagi siapa orangnya, kisahnya dulu datang ke pondok minta kurang atau minta diangsur. Abu diangsur loh. Alasannya apa? Ini kakaknya kemarin baru masuk Unpad kedokteran Ustaz, 250 juta tidak bisa diangsur. Ya tidak bisa diangsur, itu sudah murah tuh Ustaz. Sudah murah, orang 400 sekarang bayar katanya kan. Nah, ini dapat 250 kontan. Jadi nggak ada uang lagi untuk adiknya itu masuk pesantren yang hanya 10 juta bisa diangsur 4 kali gitu. Jadi kedokteran lebih berharga daripada ilmu Al-Quran. Makanya wajarlah kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT yang masuk jurusan agama itu tinggal lobby-lobby lagi. Ya, sortiran-sortiran masuk agama. Itu apa yang akan memajukan agama ini? Orang-orang berduit melihat buang-buang duit kalau belajar agama. Apalagi di saat sekarang ini, na'udzubillah, orang menghinakan agama dengan
sembarangan. Oleh sebab itu Imam Syafi'i menunjukkan kepada kita lezatnya menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu lezat, hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang melakukannya. Sampai Fudhal bin Iyad mengatakan, andainya para raja itu tahu kelezatan yang kita rasakan, pasti mereka usir kita tempat ini, dia yang menempati tempat ini. Maksudnya majelis ilmu di masjid-masjid ini. Mereka mengira kita orang-orang yang menderita, tapi hati kita sangat bahagia. Maka Imam Syafi'i katakan, hatta razaqani Allah minhu ma razaq, sampai akhirnya Allah beri saya rezeki ilmu apa yang dilihat sekarang ini. Allah yang menghendaki dia berilmu. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah yang yatim tadi, kan yatim dia lahirnya, yang yatim tadi menjadi salah seorang putra Islam terbaik, dan sampai hari ini masih disebut dengan sebutan baik dari satu imam mazhab. Dia tidak pernah berencana bikin mazhab, tidak, tapi orang mengambil ilmunya tadi. Berapa kira-kira kaum muslimin andainya diikuti nasihat saudara atau kerabatnya tadi, nggak usah lah menuntut ilmu, Pak, butuh ilmu jadi buya bunci kamu nanti katanya. Tahu buya bunci? Ada istilah di kampung tuh, buya bunci itu dulu orang-orang ustaz-ustaz kampung itu kalau sudah hari pasar, misalnya kalau di RT sebelum ke pasar Sabtu, itu siang tuh udah berkeliling ke rumah bawa kecil itu. Apa istilahnya sini kau nih beras itu? Bunti, yang dari kain. Nah, nanti assalamualaikum, orang udah tahu kalau sudah assalamualaikum minta beras itu. Saya masih ingat, masih kecil dulu orang minta beras ke rumah di hari pasar itu. Nah, untuk apa? Untuk ustaz, untuk guru ngaji. Tidak salah masalahnya. Cuman ketika itu dijadikan profesi, akhirnya orang rendahkan. Jadi kalau nak masuk pondok anaknya, kamu nanti pondok ngapain? Nak jadi buya bunti, itulah istilahnya, yang memungut setekong dua tekong beras setiap hari pasar. Itu terbayang oleh orang. Mendengar itu semangat anak masuk pondok? Tidak. Semangat anak berquran? Tidak. Makanya coba kalau seandainya seperti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memberi gaji guru ngaji saja hanya 10 dinar sebulan. Kalau 10 dinar tadi berapa kali? Kali 2,5 juta, 25 juta. Ada TPA di sini, sebulan 25 juta. Tidak, kalau ada saya nak ngurus resign dari UIN, minta ngajar di TPA sini. Nah, kalau sempat guru TPA gaji 25 juta, orang pun semangat nyuruh anaknya jadi guru ngaji. Makanya kenapa anak-anak kita berlomba masuk ke kedokteran? Apa sebab? Dokter memang digaji tinggi karena biayanya memang tinggi tadi, ya kan? 250 juta murah katanya masuk ke kedokteran, tapi 10 juta masuk pesantren mahal. Makanya tidak heran kalau dokter dia yang datang ke rumah kita atau kita yang datang ke tempatnya? Kita yang datang, ya. Kemudian dia nanya dulu, apa sakit Pak? Sakit pala. Di mana sakit? Sini tengkuk. Kapan sakitnya? Bila tidak ada duit ujung bulan. Misalkan dia itu paham, berarti bapak trauma ujung bulan. Ya, berarti obatnya apa? Nah, kasihnya resep penenang, paracetamol. Berapa bayar? Spesialis 20.000, 200.000 saya, masa 20.000? Berapa lama kita di depannya? 5 menit. Ditulisnya resep yang tidak bisa dibaca oleh orang.
Iya tak? Dibaca oleh orang yang baca, mereka yang punya rahasia juga. Apoteker, iya kan? Akhirnya bayar lagi di apoteker. Jasa dokter 200.000 5 menit. Jasa apoteker lah sekian obat. Akhirnya habis berapa? Anggaplah misalnya habis untuk obat 150, berarti 350. Ongkos naik beca atau ongkos minyak habis sehari itu 400.000. Ya, gaji tidak turun juga, hilang peningnya pun tidak hilang. 5 menit kita yang datang bayar 200.000. Nah, coba guru ngaji, siapa yang datang? Guru ngaji, siapa yang datang? Pasiennya datang atau gurunya? Hah? Guru datang atau pasiennya? Gurunya. Alhamdulillah. Berapa lama dia ngajar? Hah? Berapa lama dia ngajar? 8 jam. Atau katakanlah setengah hari 4 jam. Terus dikasih berapa, kasih gaji? 100.000 banyak tuh. Jangan, banyak tuh. Tuh di TPA sana 2,5 cuma. Akhirnya ribut pengurus. Ya akhirnya yang pengajar dibikin kurus. Akhirnya diputuskanlah win-win solution, tidak jadi 500-350.000. Itu sudah diiklankan pula. Guru TPA paling mahal gajinya di Pangkalan Kerinci. Nah, akhirnya semangat orang jadi anak jadi guru ngaji. Nah, sebab bagaimanapun manusia itu bukan hanya semuanya langsung menuju akhirat, dilihatnya juga apa yang di dunia ini. Makanya Imam Malik rahimahullah bisa dia menolak tawaran mengajar di istana karena itu dia punya izzah. Kenapa? Ilmu ini harus ditinggikan, dimuliakan. Allah musta'an. Nampaknya waktu tidak mengizinkan kita teruskan. Nah, kita cukup sampai di situ dulu. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sejak kecil lagi sudah mulai menuntut ilmu umur 10 tahun. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, kapan anak bagusnya masuk pondok? Nah, itu kadang-kadang. Sebenarnya tidak ada ukuran tertentu, tetapi tergantung kepada mandiri tak mandirinya anak kita. Kemudian amanah tak amanahnya di tempat kita menitipkan. Jadi ibunda Imam Syafi'i nitip pada orang yang amanah, orang kerabatnya, senasab dengannya. Di mana? Di Makkah, di lingkungan yang sangat steril waktu itu. Ya, sebab di Makkah waktu itu sangat steril. Beliau kan lahir 150, masih paruh pertama abad atau paruh kedua abad kedua. Makkah masih steril, tidak ada aliran-aliran sesat di situ, belum ada. Semuanya ala sunnah. Tidak ada Mu'tazilah, tidak ada Murji'ah, tidak ada Qadariyah, tidak ada ilmu takallimin, tidak ada di situ. Semuanya tunduk kepada sunnah Nabi SAW. Tempatnya aman, nyaman, amanah, dan rata-rata orang jujur waktu itu. Tapi kalau sudah pindah ke negeri-negeri lain, misalnya, ya Umar bin Abdul Aziz dulu semasa jadi masih di Madinah, dia cukup satu orang saksi. Di Madinah ada kasus perlu saksi, dia cukup satu orang saksi. Tetapi setelah pindah ke Damaskus, di mana Damaskus? Di Syam, Suriah. Ya, padahal Umar bin Abdul Aziz masih paruh pertama abad kedua kan? Paruh pertama abad kedua. Di sana dia tak terima kecuali 2 saksi. Lalu ditanya, ya Amirul Mukminin, kok dibedakan? Ya bedalah, ahlul Madinati alal istiqamah. Orang Madinahnya rata-rata istiqamah. Mafhum mukhalafahnya orang sini? Hah, orang sini? Jawablah, jangan saya semua yang jawab. Nah, kalau dia bilang ahlul Madinati alal istiqamah, orang Madinah itu istiqamah, berarti orang sini bukan Kerinci, maksudnya orang sana itu. Dan segan pula orang Damaskus ini, orang Syam ini, lawan istiqamah berarti kurang
istiqamah. Kenapa? Karena mulai ada orang memasukkan dalam agama sesuatu yang bukan bagian dari agama. Kalau Madinah, mereka istiqamah di atas agama yang telah diwariskan oleh Nabi SAW. Siapa dulu Nabi yang katakan innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sampai di akhir zaman fitnah al-masih Dajjal sendiri tak bisa menembus masuk Madinah. Oleh sebab itu alhamdulillah aliran sesat tak pernah eksis di Madinah. Ada yang nak sesat mesti keluar dari Madinah, panas baginya. Karena Nabi katakan siapa yang bikin sesuatu bid'ah di Madinah atau berbuat maksiat dan kemungkaran di Madinah, nanti akan Allah cairkan dia seperti mencairnya garam dalam air, lebur dia. Dan Madinah membuang kotorannya seperti besi, api membuang kotoran besi. Semoga Allah SWT jaga kota tersebut dan diberkahi dan dimudahkan kita untuk sering-sering mengunjungi, apalagi untuk menuntut ilmu. Dan semoga Allah jaga seluruh orang-orang yang menjadi pemegang amanah dan pemegang kebijakan menjaga dua tanah suci, dijauhkan dari berbagai fitnah dan syubhat, dan dijauhkan daripada rongrongan makar dan tipu muslihat dari orang-orang yang tidak sehat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita cukup sampai di sini Pak ya. Pak, sekolah dulu minta izin saya. Itu sudah lebih dari janji kita. Ya, soalnya besok tidak ada lagi mau datang Lamu satu katanya. Ya Lamu sekali. Jadi di sana Lamu juga Pak. Ini terpaksa siap-siap orang ini tidak datang nanti pun. Soalnya Lamu kita. Ya, ada pertanyaan? Tidak kan? Alhamdulillah, sudah terang benderang siang. Jadi tidak perlu pertanyaan lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Kita jumpa kembali insyaallah pada pertemuan di minggu depan. Bulan depan pun tidak juga kayaknya ya. Bulan depan juga kemungkinan, kecuali kalau diundur kita bicarakan nanti. Sebab saya akan musafir insyaallah di akhir bulan Agustus ini ke luar negeri, dan pulangnya mungkin perginya selama 12 hari atau lebih. Minta izin sekali ya, jangan bikin saya berdosa tuh. Saya mohon maaf. Sabali je kebalong bana tu. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Assalamualaikum dinakum wa khawatiramalikum. Sampai jumpa pada saatnya nanti. Kira-kira hidangannya lezat atau tidak? Nah, insyaallah bisa dilanjutkan. Kalau tidak saya ganti nanti insyaallah. Mumpung saya juga akan ke luar negeri, saya carikan yang lebih lezat lagi. Tapi ini paling lezat kayaknya nih. Apalagi berkaitan dengan imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi lupa, jangan lupa puasa Asyura besok. Kalau yang sudah mulai hari ini berarti dah mulai Tasu'a. Karena tingkatannya 3, 9 dengan 10, kemudian 10 dengan 11 atau 10 saja. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.